Jadi ada dua materi yang akan disampaikan, satu terkait sistem tektonik di Kepulauan Nusa Tenggara dan dampaknya terhadap bencana alam geologi yang akan nanti disampaikan oleh Pak Awang Satyana, sedangkan materi kedua itu adalah terkait potensi gempa bumi di Kepulauan Nusa Tenggara dan mitigasinya oleh Pak Daryono. Tanpa mengurangi waktu, saya serahkan pembicaraan ke narasumber pertama. Silakan Pak Awang Satyana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Saya matikan dulu videonya ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pengda IAGI NTB ya Pak Senadi. Terima kasih atas sambutan juga dari Pak Daru, Ketua IAGI dan kawan-kawan semua ya. Saya juga senang sekali berpartner siang ini dengan Pak Daryono dalam membawakan materi tentang tektonik dan kebencanaan, khususnya kegempaan di Nusa Tenggara ya. Saya sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Daryono dan baru kali ini berpartner dalam berbicara. Mudah-mudahan banyak materi yang bisa kawan-kawan lihat ya. Saya cukup banyak menyediakan slide-nya, hampir 60, jadi saya minta waktu lebih sedikit dari 30 menit ya, kalau memang tidak mencukupi ya. Baik, saya share dulu ininya. Jadi pada siang ini saya akan berbicara tentang tektonik dulu secara keseluruhan atau geologi, tapi khususnya tektonik tentang Nusa Tenggara dan kebencanaan geologi. Saya tidak hanya membahas kegempaan, tapi ada juga gunung api ya, tapi sedikit, terutama kebanyakan tentang kegempaan. Nah, seperti kita tahu pasti apapun entah itu sumber daya ataupun kebencanaan itu punya kontrol semuanya ya dalam geologi ya. Jadi itu juga hal-hal yang baik sebab kita tidak random gitu dalam melakukan mitigasi ya, karena kita tahu dengan pasti bagaimana si gempa itu terjadi, bagaimana erupsi gunung api terjadi, tsunami, atau mungkin bahkan dalam pencarian mineral ataupun energi migas atau batu bara, karena semua punya kontrol dalam geologi. Nah, di dalam geologi itu, yang pengontrol utamanya tentu adalah tektonik ya. Nah, kebetulan Nusa Tenggara adalah area yang sangat menarik ya secara geologi Indonesia, dan mungkin umurnya pun relatif muda, sehingga banyak sekali proses-proses yang terjadi sekarang. Misalnya, contohnya benua Australia sampai sekarang masih berbenturan gitu dengan Pulau Timor ya di sebelah ujung Nusa Tenggara. Kemudian belakangan juga mungkin sebulan atau 2 bulan belakangan juga kegempaan juga banyak gitu di utara Lombok ataupun utara Sumbawa ya. Nah, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa proses geologi di Nusa Tenggara itu sedang berjalan gitu, in the making ya. Istilahnya seperti itu. Karena itu menunjukkan juga dinamika kepulauan ini. Secara geologi pun nanti kita akan lihat menarik sekali gitu geologinya. Baik, jadi saya akan ada 4 bagian yang dibahas. Pertama tentang regional setting Kepulauan Nusa Tenggara di dalam setting Indonesia secara umum. Kemudian tentang tektoniknya Nusa Tenggara. Di sini dibicarakan juga tentang evolusinya, karena kalau kita mengetahui evolusi tektonik, rekonstruksinya Nusa Tenggara seperti apa, kita bisa memahami geologinya lebih komprehensif, lebih tahu juga gitu. Itu juga nanti akan bermanfaat gitu buat kawan-kawan dalam memitigasi bencana, juga untuk kawan-kawan dalam pencarian sumber daya mineral dan energi. Ya. Kemudian bagian ketiga kita akan berbicara tentang kebencanaan geologi, nanti sebagian besarnya tentang kegempaan. Nah, terus nomor 4 saya akan bahas khusus lebih detail tentang Flores Back Atlas ya, yang belakangan sering menjadi tempat untuk kegempaan terjadi ya, seperti yang di Lombok yang tahun 2018. Kemudian kita pernah punya bencana tsunami di Flores Timur ya, bagian utara tahun 92. Itu semuanya juga berasal dari bagian utara yang berhubungan dengan Flores Back Atlas. Jadi di sini saya bahas khusus itu karena sering menjadi sumber kegempaan. Nanti mungkin rekod gempa-gempanya bisa ditunjukkan lebih detail oleh Pak Daryono. Baik, regional setting. Nah, ini peta dari Robert Hall ya, seorang peneliti geologi dari Inggris. Di sini kalau kawan-kawan lihat, ini mungkin bisa dibagi jadi 3 warna ya secara umum ya. Di bagian barat adalah bagian Asiatic, atau ini bagian besarnya adalah Sundaland. Kemudian di bagian timur, bagian besarnya adalah Sahuland, merah ini ya Australian gitu. Pada masanya ini juga menjadi daratan, makanya disebut land. Gitu. Terus kalau kita lihat Pulau Nusa Tenggara ini ada di antara mereka gitu.
ya, atau daerah Wallacea disebutnya ya, sering disebut seperti itu. Sebagian besar bagian tengah Indonesia pun ada di daerah pertemuan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, nanti kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat pulau-pulaunya ya, di sini ada Bali, Bali sih masuk bagian Indonesia Barat ya. Ada Lombok di paling ujungnya, kemudian ada Sumbawa ya, terus ada Flores di sini nggak kelihatan, terus ada pulau-pulau Alor, Wetar, ya, dilihat di sini warnanya hijau semua gitu di sini. Hijau itu artinya busur kepulauan. Ya. Kemudian kita di sini lihat ada pulau satu yang lain itu Sumba. Ya, di sini warnanya kuning. Ya, karena menurut penelitian ini berasal bukan dari Nusa Tenggara gitu, tapi dia bagian eksotik atau bagian yang berjalan dari Asiatik pindah ke sini. Terus kalau kita lihat timur merah gitu warnanya, ya, tidak ngikutin warna warna hijau gitu. Nah ini secara garis besar juga menunjukkan keberagaman geologi di Nusa Tenggara gitu. Jadi ada yang menjadi busur kepulauan, ya, sejak dari Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar, ya, dan sekitarnya. Kemudian ada bagian katakanlah ini terrain atau microkontinen yang lepas dari Sundaland, pindah ke posisinya sekarang. Terus sebagian juga ada pulau yang banyak memuat batuan-batuan yang banyak berhubungan dengan Australia, yaitu Timor. Gitu ya. Nah itu menunjukkan kepada kita dinamikanya gitu. Terus kalau kita lihat di sini juga ada yang segitiga itu adalah gunung-gunung api gitu. Nah banyak sekali gunung api di Nusa Tenggara karena wajar ya karena ini sendiri juga adalah busur kepulauan, itu busur gunung api. Otomatis kegempaannya juga pasti sangat dinamik ya. Karena ini kita lihat di sini ada benturan-benturan dari Australia plate di sini kan. Terus di sini ada subduksi Samudra Pasifik, Samudra Hindia ya. Jadi menarik sekali. Terus di utaranya kita punya juga bagian barat dari Laut Banda gitu. Nah ini semua secara regional akan menentukan bagaimana kondisi geologi di Kepulauan Nusa Tenggara. Ya. Nah ini satu fisiografi yang bagus ya dari saya dapat dari Pak Han van Gorsel tahun 2018. Kawan-kawan di sini juga bisa melihat gitu ya bagaimana fisiografi Indonesia Timur dan posisi Nusa Tenggara di sini. Ya ini Lombok, Sumbawa, Flores ya, terus Alor Wetar ya, terus ini Sumba dan Timor gitu. Ya. Mereka kalau kita lihat itu benar-benar ada di posisi seperti di tanah genting gitu ya. Jadi posisi yang dinamis sekali gitu. Beda kalau kita lihat Jawa di pinggir kontinen yang besar, kemudian Kalimantan juga di daerah kontinen yang besar ya. Terus Australia juga sama. Nah, kalau Nusa Tenggara itu seperti di daerah yang genting gitu ya. Dan diapit oleh banyak laut-laut marginal basin yang kita sebut. Misalnya di sini ada Laut Sawu yang sangat dalam. Kemudian ini bagian barat dari Laut Banda. Ini ada Laut Flores ya. Itu semua nanti punya cerita kenapa bisa terjadi begitu ya. Jadi fisiografi seperti ini juga bisa diterangkan ya. Termasuk juga misalnya ada Laut Banda Utara, Laut Banda Selatan. Di tengah-tengahnya banyak sekali submarine ridge yang sebenarnya berhubungan dengan benua gitu ada di sini. Menarik sekali ceritanya. Kemudian juga South Makassar Strait, North Makassar Strait maupun Laut Sulawesi ya. Dan Pulau Sulawesi sendiri gitu. Kapan-kapan mungkin kita bisa bicara juga soal itu semua. Karena ini semua dikendalikan oleh tektonik fisiografi ini. Nah, evolusi tektonik inilah yang kemudian menjadikan di sini kita banyak punya gunung-gunung api dan juga kegempaannya tinggi ya. Terus di sini kita punya benturan yang sedang berjalan ya in the making antara Australia dan Timor. Oke. Okay? Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, kita bisa melihat gitu. Jadi kalau kita lihat ya Indonesia secara garis besar memang merupakan tempat triple junction dari lempeng Indo-Australia, ya kemudian ada lempeng Filipina dan Pasifik, kemudian ini sendiri Eurasia gitu ya. Nah, kalau dalam kegempaan kita bisa melihat gitu ya. Ini adalah epicentrum gempa ya. Yang warna merah itu adalah gempa yang dangkal, hiposentrumnya, yang hijau itu intermediate, sementara yang dalam warnanya biru gitu. Nah, coba kalau kita lihat Nusa Tenggara punya tiga-tiganya gitu. Ya, punya tiga-tiganya semua di sini. Ya, karena menunjukkan bahwa kita punya konvergensi lempeng di sini. Begitupun untuk yang gunung-gunung apinya, ya. Di Nusa Tenggara pun kita bisa melihat gitu, aturan-aturan seperti itu. Nah, ini adalah aturan-aturan tektonik lempeng ya, aturan-aturan tektonik lempeng yang mengendalikan di mana akan terjadi gunung api, di mana akan terjadi kegempaan semua. Jadi bisa dilihat dari awal. Nah, itu yang saya katakan tadi karena sains itu tidak random ya, punya satu sistem. Jadi kita pun melakukan mitigasinya pun atau pencarian mineral atau apapun lebih gampang, lebih mudah ya, karena kita punya sains ya. Nah, ini saya baru dapatkan kemarin dari Pak Irwan Mailano nih, kebetulan saya diskusi tentang vektor plate velocity ya.
Pak Irwan Melano, ahli GPS di ITB ya untuk tektonik. Nah ini bukan publikasi bahkan ini belum akan dipublikasikan, ini Pak Irwan dan mahasiswanya. Nah saya mendapatkan ini gambaran pengukuran. Ini kita lihat skalanya di sini, ini berarti sekitar 5 cm ya, 5 cm per tahun. Nah, Nusa Tenggara juga aktif sekali gitu. Nusa Tenggara aktif sekali dan kita bisa melihat vektornya itu lebih ke arah timur laut di sininya ya. Kalau bagian Jawa Timur itu bagian timur Jawa Timur ke barat ke timur, dan ini agak ke timur laut gitu. Ya. Kemudian kita lihat juga Kalimantan, Sulawesi. Jadi ini data-data yang paling baru gitu ya untuk pergerakan lempeng. Nah, ini semua kita bisa melihat gitu. Paling tidak dari peta ini kita bisa melihat gitu bahwa pulau-pulau kita termasuk Nusa Tenggara itu sedang bergerak gitu. Ya. Nah, otomatis kalau bergerak gitu ya wajar lah gitu ya, gempa selalu terjadi ya. Setiap hari terjadi gempa ya, karena gini kondisinya gitu ya, sedang bergerak semua ya. Karena bagian besarnya kalau kita tahu di sini ada lempeng Samudra Hindia yang terus subduksi ke bawah ini, lempeng Australia juga bergerak, terus lempeng Pasifik juga bergerak ke arah sana. Dan ini kalau kita lihat vektor plate-nya seperti ini. Nah, nanti ini akan memberikan kita pengetahuan, walaupun kita punya Flores Back Atlas di sini, yang sesar naik gitu. Harusnya kan sesar naik kan, Flores Thrust gitu. Tapi nanti kita akan lihat dari focal mechanism dari earthquake-nya itu, gempanya itu kebanyakan juga, bukan kebanyakan ya, ada beberapa yang sifatnya strike slip fall gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu gitu, oh karena Nusa Tenggara secara umum memang bergerak ke arah timur laut. Jadi peta ini menunjukkan kepada kita dinamika Nusa Tenggara dan Indonesia Timur secara umum. Indonesia Barat pun demikian, terutama di daerah Sumatera ya, karena merupakan tepi lempeng. Baik itu regional setting, posisi Nusa Tenggara. Sekarang kita masuk lebih detail ke tektoniknya. Ya. Nah ini dari peta fisiografi juga menunjukkan ya, seperti yang tadi saya tunjukkan di fisiografi yang lebih 3D. Inilah Kepulauan Nusa Tenggara. Kita mulai dari Lombok, Sumbawa, Flores, ya, terus Alor, Wetar ya. Di sini ada Sumba, dan di sini ada Timor. Ya. Di sini kita punya laut yang sangat dalam, Samudra Hindia. Tapi di sini kemudian juga kita punya benua Australia ya, benua Australia yang bergerak ke utara dan membentur Pulau Timor. Ya. Dua-duanya palung gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia disebut palung dua-duanya. Tapi kalau di terminologi bahasa Inggris dibedakan gitu. Ya, ini adalah Java Trench atau Sunda Trench, dan ini adalah Timor Trough. Nanti kita akan lihat berbeda antara trough dan trench itu. Ya. Nah, ini gambar lama ya dari Pak Hardi Prasetyo saya dapatkan, morfotektonik istilahnya ya disebutnya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa Kepulauan Nusa Tenggara secara umum itu di daerah uplifted, ya, karena di sini kita punya subduksi dari Samudra Hindia, plate ya, Indian Oceanic Plate. Kemudian di utaranya juga ada bagian dari Flores crust ya, sebagian oceanic. Kemudian juga ada sebagian oceanic crust dari Banda Aceh yang menyusup ke bawah Kepulauan Nusa Tenggara ya. Bukan subduksi ini, tapi dia thrusting. Jadi ini bagian yang down block-nya masuk ke sini, ini bagian yang up block-nya gitu. Nah, ini sebenarnya menebar gempa gitu ya. Banyak kegempaan ini terjadi di sini. Ya, di sini pun otomatis kan kita tahu ini merupakan pinggir lempeng ya, banyak kegempaan juga. Nanti kita bisa lihat dari sebaran epicentrum gempa. Jadi kalau kita lihat pulau-pulau Nusa Tenggara ini sejak dari Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, itu semuanya sedang terangkat sekarang. Ya. Terangkat karena ada subduksi dari selatan, ada thrust down block dari utara, ya. Kemudian ini juga ada benturan dari timur. Jadi bisa dilihat kenapa pulau-pulau timur itu terangkat terus, ya, at recent time gitu. Kemudian Sumba juga terangkat terus karena mereka sedang terangkat terus saat ini. Ya. Nanti juga akan kita lihat gunung-gunung apinya juga umurnya muda rata-rata ya, lebih muda dari 10 juta tahun yang lalu. Jadi Miocene atas ke atas umurnya. Nah, di sini mungkin kita bisa bagi juga gitu ya, jadi beberapa segmen ya. Ini adalah terusan dari Sunda Arc ya. Kita yang namanya Sunda Arc kan itu menerus dari Pulau Sumatera ke Jawa, terus ke Nusa Tenggara. Ya ini udah bagian timurnya ini. Jadi gunung-gunung api seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, itu bisa disebut sebagai eastern part of the Sunda Arc. Nah ini sudah disebut sebagai Banda Arc, Banda Volcanic Arc. Ya karena ini gunung-gunung api yang mengelilingi Laut Banda gitu. Ya terus belok sampai belok ke sini. Ya. Jadi gunung-gunung api yang ada di Pulau Flores, terus ada gunung-gunung api di sekitar di sini, yang baru-baru gitu, itu ada di sini semua. Jadi di jalur Banda Arc. Nah di depannya otomatis disebut sebagai Banda For Arc, ya karena ini di depannya. Banda For Arc, ya. Terus yang hijau kita punya Timor Trough di sini.
Jadi dibedakan ya. Di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ini adalah Java Trench, ini adalah Timor Trough. Secara sederhana membedakannya adalah yang masuk ke sini adalah Indian Oceanic Plate Crust, sementara yang masuk ke sini adalah Australian Continental Crust. Itu berbeda ya. Nanti kawan-kawan akan lihat kegempaannya pun akan lain gitu ya. Nah, kalau di dalam istilah kita kan disebutnya palung aja gitu, palung Jawa, palung Timor gitu. Padahal itu berbeda ya, berbeda sekali. Oke. Okay? Nah, saya ingin kawan-kawan melihat bahwa Nusa Tenggara secara umum dibedakan jadi tiga bagian, tiga unit tektonik ya. Busur kepulauan yang dalam ini disebut sebagai bagian timur dari busur Sunda dan bagian selatan dari busur Banda, yaitu semua jalur volkanik Island Arc ya. Kemudian adalah Sumba kontinental yang dari Asiatic, dan kemudian Timor. Nah, Timor ini gabungan. Timor itu ada bagian dari Sundaland-nya, juga ada bagian dari Australian. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kegempaan juga gitu dari ketiga segmen tektonik ini. Oke. Okay? Nah, di utaranya kita juga dapat Flores Thrust ya. Ada Flores Thrust menerus ke Wetar Thrust ya. Ini juga ini masih terus ke arah sana sampai ke sebelah timur Bali ya. Ini yang akan menyebabkan kegempaan belakangan ini juga banyaknya dari sini. Baik. Nah, ini ada salah satu rekonstruksi dari Robert Hall ya, yang banyak melakukan pembelajaran tektonik Indonesia. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ini busur kepulauan yang hijau-hijau ini semua, ya busur kepulauan dari Wetar, Alor ya, Flores, Sumbawa, Lombok ya. Ini Sumba, bagian yang lepas dari sini, dari Sulawesi ya. Kemudian ini Timor, yang di sini disebut bagian area Australian. Jadi kalau kita lihat ini adalah posisi pada saat 5 juta tahun yang lalu. Ya, jadi ini di awal Pliocene. Awal Pliocene si Timornya masih di sini gitu. Ya, terus kita masih punya palung. Jadi ini semuanya trends. Ya kalau di belakangan kan ini sekarang Timor di sini kan. Itu udah jadi trough karena udah berbenturan dengan continental Australian. Ini masih Timor. Jadi masih bagian palungnya gitu. Jadi ini kita punya palung atau kerak samudra di depan benua Australia dan di sini dia menunjam. Ini posisi 5 juta tahun yang lalu. Oke. Okay? Nah, di sini saya akan sedikit menunjukkan rekonstruksi dari Robert Hall tentang tektonik, bagaimana Sumba itu, Nusa Tenggara terbentuk. Nah, saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan di sini bahwa umurnya itu muda, kecuali Sumba dan Timor. Jadi yang namanya Lombok sampai Wetar itu adalah umur muda semua. Ya. Nah, kawan-kawan di sini bisa melihat ya, di sini belum ada gitu. Di sini belum ada yang namanya Nusa Tenggara kan. Tapi kita punya Sumba gitu. Sumba itu dulu memang adanya di kaki Sulawesi. Ya. Sumba ada di kaki Sulawesi, dan ini sudah ada buktinya, bukti paleomagnetik, bukti paleontologi, bukti petrochemistry dari volkanik, itu ada semua ya. Jadi ini adalah pegunungan selatan gitu. Jadi juga kita punya pegunungan selatan gitu. Pegunungan selatan Jawa itu masih menerus ke Sumba karena posisinya saat itu ada di sini ya. Ini pada 25 juta tahun yang lalu, jadi di ujung Oligocene. Panah-panah ini menunjukkan, karena paper ini adalah paper tentang bagaimana arus samudra pada zaman dulu itu bergerak gitu di sekitar Indonesia ya. Karena dulu belum banyak halangan ceritanya ya. Jadi banyak gitu ya. Di sini misalnya North Pacific Water bergerak mana-mana sampai ke Samudra Hindia gitu. Di sini ada South Pacific Water bergerak ke sini ya. Karena ini akan menggerakkan semua nanti forum-forum yang khas gitu ya. Itu fungsinya di situ ya. Jadi paleografi ini dibikin. Oke, ini pada saat N Oligocene. Kemudian ini pada berikutnya lagi. Pada berikutnya lagi, kalau kawan-kawan lihat, belum ada juga gitu. Si Nusa Tenggara belum ada di Early Miocene, di 20 juta tahun yang lalu. Ya. Kita masih melihat Sumbanya dan masih di sini gitu, Sumbanya. Nah, berikutnya lagi, di sini udah mulai gitu. Ya, karena kalau kita lihat, kawan-kawan lihat, ini sudah berubah gitu ya. Ini Jawanya masih seperti ini bentuknya, Kalimantan masih agak tidur, di berikutnya lagi, ini sudah agak tegak semua. Ya. Dan di sini sudah mulai efektif palung ini. Ya. Kalau kita lihat ini trends ini sudah mulai aktif. Ya, mulai aktif, bahkan termasuk dia subduksi di sebelah selatan Nusa Tenggara. Nah, di situ mulailah ada Lombok gitu. Ada Lombok, ada Sumbawa, ada Flores, ya. Sumba, nah ini akan saya koreksi lagi nanti di sini. Jadi rekonstruksi belum tentu benar gitu ya. Nah, di sini mungkin Sumba nggak di posisi sini. Sumba sudah begini. Kok saya tahu? Karena tidak ada volkanik yang umurnya late Miocene di Sumba. Jadi Sumba tidak di posisi ini. Sumba sudah bergerak agak ke sini. Nggak kena gitu, ya. Nah, tapi ini saya ingin menunjukkan inilah mulai muncul gitu, ya. Mulai muncul si volcanic arc di Nusa Tenggara. Jadi kita mulai punya Lombok, Sumbawa sudah seluruhnya, Flores belum ada nih. Nah, di sini mulai ada Flores nih. Karena ininya kan progres, ya, si subduksinya progres. Nah, di sini udah agak lengkap nih semua, ya. Sudah Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar sudah ada gitu kan. Nah, jadi ini udah lengkap semua nih. Nah, ini early Pliocene.
Jadi ini 5 juta tahun yang lalu seperti ini modelnya. Nah, otomatis arus-arus kurba oceanographic pun terhalangi kan, terhalangi oleh pulau-pulau, makanya dia bergerak ke arah sini. Dan sini kan masih kita punya celah di sini nih, ya. Karena timur masih agak ke selatan, ya agak ke selatan. Nah, baru nanti di 5 juta tahun berikutnya ini dibentur semua, ya. Nah kawan-kawan bisa buktikan di sini nih, gunung-gunung api ini yang ada di sekitar Indonesia Timur itu muda semua. Ini ada histogramnya dari potassium argon dating, ya bisa diukur umurnya tuh. Coba kalau kawan-kawan lihat nih, maksimum itu di 5 juta tahun. Jadi muda banget umurnya. Beda kalau kita lakukan gunung api di Jawa, di Sumatera, apalagi di Sumatera tua ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kalau kawan-kawan bicara vulkanisme juga akan lain gitu ya, antara antara Sumatera Jawa dan Nusa Tenggara ya. Baik. Nah, ini posisi yang 5 juta tahun. Jadi pada saat timur masih agak di selatan kan, ada di selatan. Nah, kita punya Samudra Keras Samudra di depan Australian itu masih bikin palung di sininya kan. Nah, ini palung gitu. Oke. Tapi berikutnya lagi, kemudian dia akhirnya benturan di sini kan. Jadi timur itu ngebentur wetar. Ini wetar ya. Ini alor, ini wetar. Jadi dibentur oleh Australian. Karena Australia terus merangsek ke utara di sini. Nah, si timur ini kemudian dia membawa sedimen-sedimen yang datang dari Australia juga datang dari Sundaland, ya. Nah, kawan-kawan di sini bisa lihat ya. Ini udah posisi yang sekarang nih. Nah, di sini ini dulunya palungnya ke sini kan. Ini dulu palungnya ke sini. Jadi sisa palung ini tuh sekarang ada di bawah timur gitu. Sisanya. Nah, sementara di sini jadi timur trough benturannya sendiri. Jadi beda ya. Nah, jadi sekarang itu kalau kawan-kawan lihat ada sebagian kerak Banda atau kerak Australia yang ada di bawah timur gitu. Nah, nanti itu akan berpengaruh juga terhadap kegempaan di timur. Jadi kalau kawan-kawan ingin mempelajari kegempaan timur, kegempaan NTB, NTT itu harus tahu dulu tektonik yang mengendalikannya seperti apa. Itu akan berbeda sekali. Ya, akan berbeda sekali. Kenapa di sini nggak ada gunung-gunung api misalnya? Ya, di umur Miocene. Itu semua bisa dijawab dengan geologi tektonik. Ya. Oke, ini saya punya section ini. Nah, jadi gambarnya sekarang begini. Ada benua Australia yang masuk ke arah sini. Ini sedimen-sedimen yang dibawa di atas benua Australia, sedimen ini. Dan sekarang terjadi collision yang sangat berat, implikasi semua di timur. Jadi kalau kita ke timur tuh luar biasa kompleks strukturnya. Karena ini benturan gitu ya. Jadi ini kalau kita kawan-kawan lihat ini ada implikasi di sininya. Ya, di sini implikasi semua. Ya, ada sedimen-sedimen yang umurnya mulai dari Mesozoik, Paleozoik, bahkan Upper Paleozoik sampai ke yang paling muda pun ada di sini. Di timur. Nah, ini benturannya di sini. Okay? Nah, tetapi yang namanya rekonstruksi nggak selalu begitu gitu kenyataannya. Nah, ini ingin saya koreksi sedikit. Rekonstruksi dari Robert Hall ini ingin saya koreksi sedikit dengan menunjukkan kalau dari papernya rekonstruksi ini, timur ini seolah-olah dia selalu berada terus di sisi Australian gitu. Tetapi masalahnya penelitian dari para ahli paleontologi ya, ternyata timur itu mempunyai fosil-fosil yang warnanya merah-merah seperti ini gitu. Ini namanya fosil Pelatispira. Pelatispira adalah fosil yang tumbuh di low latitude, jadi di daerah tropis. Ya. Nggak punya fosil yang seumur itu, umur yang Lacasinella. Jadi Lacasinella itu fosil yang seumur, yaitu umur Eocene, kurang besar, yang hidup saat itu di daerah Australian gitu. Justru di sini banyak gitu kalau kawan-kawan lihat ya. Bahkan sampai ke Australia Timur di sini. Australia Timur ada di banggai, ada di kepala burung. Fosil-fosil yang warnanya biru-biru ini itu Lacasinella gitu. Jadi kalau kawan-kawan merekonstruksi Timur itu posisinya saat di Eocene itu ada di daerah tropis. Ya, sementara yang punya Lacasinella itu adanya di selatan gitu. Padahal di timur nggak ada di umur Eocene itu Lacasinella. Semuanya adalah Pelatispira. Ya ada dua lagi sebenarnya. Ya ada Asilina dan ada Biplanispira. Itu fosil-fosil orang besar di umur Eocene di low latitude di sini. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa timur di Eocene itu posisinya di Sundaland, bukan di Australian. Nah kalau dari Robert Hall yang tadi kan masih di timur tuh nggak di bawah-bawah gitu. Jadi timur tuh dari dulu dari Australian, ternyata enggak gitu. Ya. Nah ini ada penelitian lain dari Villeneuve ya. Villeneuve itu ahli tektonik dari Prancis menunjukkan justru timur tuh ini. Nah ini TM tuh timur. Ini Sumba gitu. Ini Sumba, ini timur. Ya. Dia pernah di sini posisinya gitu. Ini masih di 30 juta tahun yang lalu. Ya. Di 30 juta tahun yang lalu itu kira-kira di Oligocene itu masih di sini. Kalau yang tadi kawan-kawan lihat ya itu di posisi timur di sini gitu. Nah itu
namanya rekonstruksi seperti itu. Tapi ini yang benar seperti ini. Ya. Nah, bahkan di umur 7 sampai 6, Timor tuh masih di sini gitu. Walaupun udah agak ke selatan, nah Timor kemudian baru bergerak ke posisinya sekarang dengan adanya pembukaan South Banda Basin. Nah, baru kebuka di situnya, ya. Nah, itu hanya menjelaskan bagaimana, tapi selebihnya itu bisa dibilang lah, rekonstruksi dari Robert Hall itu mungkin 80% benar, ya. Hanya Timornya sekarang harus dibawa di umur-umur sebelumnya itu di Sundaland, tapi dia baru pindah ke dekat Australian, itu di sekitar 5 juta. Dan disitulah dia kemudian besar-besaran membawa collision sedimen-sedimen upper Paleozoic sampai Mesozoic di Timor. Jadi Timor itu benar-benar baru ya, membentur Australia, dan Australia pun baru gitu, isu-isu baru, hanya di Pliocene saja terjadinya. Baik, sekarang bagaimana tektonik itu akan mengendalikan kebencanaan? Tadi kita sudah lihat gambar ini ya, otomatis ya, ini justru ini yang saya sebut aturan tektonik gitu. Aturan tektonik untuk mengendalikan kejadian gunung api dan kejadian kegempaan di seluruh Indonesia. Nah, kawan-kawan sudah bisa paham sekali ini ya, tentu ya. Kita punya Indo-Australian Plate di sini masuk ke arah sini. Di sini kita punya Sunda Plate di sininya. Nah, inilah epicentrum gempa. Kebetulan kalau di sana kan banyak berhubungan dengan sesar mendatar Sumatera kan di sininya kan. Kemudian gunung-gunung api juga ya di sini juga gitu, gunung-gunung apinya. Nah, ini area yang dikelilingi adalah area yang pernah tsunami besar. Ya. Nah, hal yang sama kita dapatkan juga di Nusa Tenggara gitu. Nah ini, ya, ini gambar yang mirip gitu, gambar yang mirip saya ambil dari Pak Hardi Prasetyo. Di sini kita bisa lihat juga gitu ya, Australian kan dia bergerak ke utara gitu, bergerak ke utara dan akhirnya menekan ini kan, seperti posisi yang begini gitu. Sehingga kita tidak mengherankan kenapa di busur kepulauan ini ada gunung api gitu, banyak gunung api karena memang berasal dari partial melting di kedalaman ini gitu. Sama juga kita punya kegempaan di sepanjang epicentrum ini. Tambahannya nanti banyak juga kegempaan di Flores Big Actras misalnya. Jadi hal-hal yang mirip itu aturan tektonik. Nah, ini dibuktikan dengan banyak sekali epicentrum gempa ini nih, ya. Kawan-kawan di sini bisa melihat betapa banyak gitu epicentrumnya, ya. Nah, hal yang menarik coba kawan-kawan bisa lihat ya. Kok nggak ada sih ini sebaran epicentrum di Timor Trough di sini? Di sini pun nggak ada di Seram Trough gitu. Nah, itu yang tadi saya bicarakan gitu, berbeda. Walaupun ini disebut Palung Seram, ini Palung Aru, Palung Timor, Palung Jawa, tetapi kalau dalam terminologi bahasa Inggris dibedakan. Tektoniknya pun lain. Di sini continental crust collided di sininya. Hilang. Ya, dia nggak bikin gempa, nggak banyak gempa, ada sedikit tapi nggak banyak gitu. Coba kalau di Java Trends, kan banyak sekali. Ya, nah kita akan membahas epicentrum ini, oke, terutama di daerah Nusa Tenggara ini, dan nanti juga ada gunung apinya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ini adalah Benioff Zone, kontur dari Benioff ya. Ini pulau-pulaunya masih bisa dilihat ya sedikit ya, ini ada Sumba di sini, ini Timor ya. Ini sebaran-sebaran kegempaan berdasarkan kedalaman ya. Berdasarkan kedalaman dari 100, ada yang lebih dangkal lagi tapi nggak masukkan di sini, sampai 700 km. Otomatis seperti di Jawa, karena dia frontal subduksinya, kita punya epicentrum atau hipocentrum ya, hipocentrum yang makin dalam ke arah utara gitu. Oke, ini sebarannya. Dan ternyata dia ngebelok juga di sini gitu, ya. Ngebelok juga di daerah Banda Arcs ini. Nah, kita bisa melihat nih. Ini kalau kita bikin section ini mulai dari N1 di sini, ini N1, N2, N3, N4 tuh dijajarkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa melihat ya. Ya itu kayak gini gitu. Ini 7 south. Jadi ini seolah-olah kita bisa melihat dari barat ini. Jadi kita melihat dari posisi barat, ini utara, ini selatan, ini dari barat. Ini 7 south latitude ya. Ini Benioff zone kegempaan. Seperti ini Benioff-nya gitu. Di jalur ini. N2 juga gini modelnya. N2 seperti ini modelnya. Terus N3 kayak gini. Nah, N3 agak mendatar di sini sedikit. Ini dipetakan di sininya agak mendatar. Terus N4 juga sama gitu. Yang N4 itu kan dari masih daerah Nusa Tenggara ya. Itu juga mendatar di sini gitu. Jadi kita bisa melihat di sini pembagian Benioff zone-nya pada awalnya dia landai gitu. Mungkin Benioff zone-nya sekitar 30 kira-kira derajat ya. Terus langsung ke 60 di sininya, 60, dan di beberapa tempat mulai mendatar di sininya. Ya, menarik gitu ya. Ada flatten di daerah tempat yang dalam. Nah, kok ini ada dua? Nah, ini yang disebut sebagai Banda Arc. Ya, karena kalau kita lihat motongnya kan jalurnya itu jalur utara selatan ya. Di sini kita punya Banda Arc gitu. Jadi di sini muncul dua kali gitu. Ini dari sisi Seram, ini dari sisi Seram, ini dari sisi timornya ya. Nah, ini dengan baik sekali digambarkan secara 3 dimensinya kayak gini modelnya gitu. Nah, model-model kayak gini nih ya. Jadi kalau kita lihat ini Bali ya, ini Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, ini Sumba, ini Timor gitu.
Jadi kita melihat Benioff zone yang kira-kira landai 30 derajat dippingnya, di sini langsung curam 60, dan nanti di beberapa tempat dia flat, model kayak gini ini flat di sininya, ya. Nah, kita nanti akan tahu gitu kalau terjadi gempa di sini, di utara Lombok, di utara Sumbawa, itu gempa dari mana gitu. Apakah gempa yang di-generate dari plate konvergensi Hindian atau dari Flores Back Actras? Nanti kita bisa lihat coba, ya. Nah, ini juga bagus ya, gambar 3 dimensi ya. Ini adalah Sumbawa ya, ini Sumbawa. Ini kemudian kita lihat di sini adalah Flores ya. Ini Sumba. Nah, ini Timor kan. Nah, kita bisa melihat di sini nih. Ini Benioff zone. Benioff zone yang curam di sini landai, di sini curam, nah baru di sini mendatar di sini. Ya, itu pun banyak sekali berhubungan dengan pembukaan Laut Banda. Laut Banda itu terbuka dengan 2 teori ya. Kalau zaman Pak Katili, Hamilton dulu itu dianggap sebagai trap old oceanic crust, umurnya Jurassic. Ternyata sekarang sesudah dipelajari oleh banyak marine survey gitu ya, kapal marine masuk ke arah sini, dan ternyata ini umurnya Pliocene, mudah sekali gitu. Jadi Banda itu kebuka justru karena ada benturan Timor dengan Australian, kemudian si Benioff-nya curam sekali, kan kita kawan-kawan sudah lihat tadi ya, Benioff yang tadi ini ya. Nah, Benioff itu kan curam banget nih. Nah, curam begini Benioff itu akan membuka suatu gerakan namanya rollback subduction. Jadi ini spreading. Jadi Laut Banda ngebuka ke sini, ngebuka ke selatan, ngebuka ke timur, karena dia ada subduksi yang terlalu curam. Itu menyebabkan gerak rollback. Nah, gerak rollback akan menyebabkan back arc spreading. Nah, back arc spreading-nya itu membuka Laut Banda. Nah, jadi Laut Banda baru kebuka di Pliocene, bukan Jurassic oceanic crust yang terjepit. Nah, itu akan punya efek ke tektonik dan vulkanisme nantinya. Ya. Nah, ini juga bagus ya digambarkan mental tomografi ini. Jadi bermain dengan mental tomografi, kawan-kawan bisa melihat di bawahnya itu kayak apa sih gitu ya. Kita punya section seperti ini nih. Kita punya section motong Flores, terus motong Timor di sininya. Ini gambarannya kayak gini. Jadi ini permainan seismik sebenarnya, permainan seismik dengan menggunakan VP kecepatan gelombang P dan gelombang S ya. Tetapi kita bisa tafsirkan bahwa yang namanya merah itu adalah kecepatan gelombang yang tinggi, sementara yang biru itu yang cepat gitu. Nah, biru itu menunjukkan sering sekali berasosiasi dengan oceanic crust. Nah, jadi kalau kawan-kawan lihat ya, kalau kita melihat model ini, ya, motong Flores, dari selatan itu kita punya subduksi. Nah, ini subduksinya gitu. Dari selatan kita punya subduksi, kemudian yang motong timur juga sama, kita masih punya subduksi dari ujung utara dari Australian, masih disubduksi. Nah, ini kok ada 2 gitu. Nah, ada 2 karena dia sudah motong Banda Arc. Ya, motong Banda Arc. Jadi ini dari sisi timur, ini dari sisi Seram. Ya, ini juga sama nih, ada 2 kan, ada double subduction. Ya, seolah-olah subduksi, padahal ini trough kan. Ini trough, ini trans gitu. Ini trough dua-duanya. Ini trough, tapi ini trans. Karena dia ada palung samudra di sininya. Oke. Baik. Itu tentang tektonik. Sekarang kita akan majukan ke geologic disaster seperti apa, kebencanaan geologinya. Ya. Nah, yang namanya plate tectonic itu juga kita harus yakini ya, bahwa dia pun adalah destructive to human society. Memang dia memberikan suatu kesejahteraan ya dengan penemuan sumber daya mineral, sumber daya energi, kita bisa hidup, kita energi bisa jalan. Itu juga dikendalikan oleh plate tectonic. Tapi kita tentu sama-sama tahu juga bahwa plate tectonic pun mengendalikan kebencanaan gitu. Dan itu dua-duanya terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi ya udah, kita memang ada di daerah yang triple junction. Seterusnya kita akan berada di daerah lempeng-lempeng yang saling berkonvergensi. Jadi saya sering bilang bahwa we are sleeping with earthquakes and living with volcanic eruption. Karena memang begitulah kenyataannya gitu ya. Tetapi kita juga punya mineral di sana, mineral di sini, punya tembaga, punya emas, punya banyak cekungan migas. Itu juga karena plate tektonik gitu. Ya, jadi dalam hal ini kan kita mau bicarakan kebencanaannya gitu. Tapi nggak masalah gitu. Memang itu sudah pilihan kita hidup di Indonesia, artinya kita harus siap sedia dengan kebencanaan, edukasi yang baik ya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi juga dengan baik. Karena bencana itu bisa dihindari. Ya, jadi bukan bencana sendiri ya kan yang membunuh kan, tetapi adalah ikutan-ikutannya gitu. Misalnya rumah runtuh atau yang lain-lain. Nah, kita sudah tahu gitu ya. Kalau ini Sumatera, ini Jawa, Nusa Tenggara kan penuh banget juga gitu. Penuh banget dengan berbagai epicentrum. Ya, nanti saya yakin Pak Daryono juga akan menunjukkan lebih detail di Nusa Tenggara untuk epicentrumnya. Ya. Nah, ini mungkin peta lama, tapi juga mungkin nggak banyak berubah ya. Nanti Pak Daryono saya yakin akan lebih mendetailkan atau mungkin bahkan mengoreksi ini ya. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa ini daerah-daerah berbahaya gitu. Zonasi gempa ya. Semakin warnanya biru, semakin berbahaya gitu. Jadi ini kayak Palu Koro tuh berbahaya sekali kan. Nah, merah pun sama gitu.
sepanjang sesar Sumatera, selatan Jawa, dan ini seluruhnya Nusa Tenggara pun berbahaya gitu untuk daerah kegempaan. Ya, karena memang risk ya at the margin of plate. Jadi otomatis ya kita harus siap gitu dengan masalah ini. Tsunami juga sama gitu ya. Tsunami juga risikonya tinggi gitu kan. Karena memang hampir berasosiasi kan. Kita bisa melihat di sini yang pantainya dikasih warna merah-merah itu risiko tinggi terhadap tsunami gitu. Ini juga sama nih. Kita bisa melihat Nusa Tenggara ada yang merah, ada yang kuning gitu ya. Tapi nggak ada yang hijau. Ya, kawan-kawan lihat ya. Jadi artinya ya begini gitu kenyataannya ya. Jadi kan mereka selalu berasosiasi dan ini pun dikendalikan oleh tektonik ya, kita yakin ya. Contohnya kenapa di sini kok hijau semua? Karena mereka jauh dari plate margin gitu kan. Coba yang dekat dengan plate margin semuanya merah gitu ya atau kuning gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu dan ini kita bisa lihat di sini ya. Ini histori kan, kalau ini histori yang menunjukkan bahwa pernah jadi tsunami besar gitu. Yang paling terkenal kalau di Nusa Tenggara ya ini gitu, Flores ya, di Maumere itu ya, tahun 1992. Dan kawan-kawan harus tahu gitu ya, tahun 92 itu belum ada satupun ahli tsunami di Indonesia. Tsunami belum ada gitu. Semua ahlinya banyaknya dari Jepang waktu itu. Ya, beberapa ahli tsunami mulai ada di Indonesia sampai ke S3-nya pun ada itu sesudah tsunami Aceh 2004. Jadi rekod dari ini tuh hampir nggak ada penulis-penulis dari ilmuwan kita gitu, tsunami-nya itu, ya, yang Flores ini gitu. Ini kan tsunami yang cukup hebat gitu kan. Ini pun ada juga Sumbawa 1820 ada kegempaan di sini gitu. Mungkin nanti Pak Daryono bisa gali nih kegempaan di sini. Jadi ini posisi-posisi gempanya gitu. Tapi yang menyebabkan tsunami, ya. Nah, yang dalam ingatan kita yang masih ingat mungkin ya, tahun 92 ini Flores gitu, ya. Nah, waktu itu gempanya di sini gitu. Jadi gempanya itu hanya di pantai saja gitu. Jadi mirip-mirip dengan di Palu sekarang, Palu kemarin tahun 2018. Hanya kan gempanya gede, ya. Itu sampai 7,8 magnitude-nya. Dan sebenarnya ini bukan karena thrusting atau apa, tapi menyebabkan longsor bawah laut. Jadi dan kalau kita lihat ini susulan-susulannya di sepanjang ini gitu. Susulan sepanjang ini, ya. Dan ini longsoran bawah laut semua dan kemudian menerjang pantai-pantai di sini. Ya, pantai-pantai di sini, ya. Kan waktu itu kan ada Kabupaten Sika, ada Ngada, ada Ende, ada Flores Timur yang kena gitu. Yang paling parah kan Kota Maumere waktu itu kan. Ya, korbannya itu sampai 2.100 orang tewas ya, kemudian 5.000 mengungsi dan banyak ribuan lah gedung-gedung rusak ya. Nah, itu pelajaran. Terus kalau kita lihat juga memang secara morfologi pantainya juga sangat mendukung gitu untuk terjadinya focusing gelombang tsunami ya. Nah, sekarang saya bicara tentang volcanic eruption. Volcanic eruption, ini saya kasih dua warna kuning ini. Jadi ini cerita tentang saya beberapa minggu yang lalu yaitu bicara di National Geographic tentang ini gitu. Webinar ada tentang catastrophic volcanic eruption dan duanya itu dipegang Nusa Tenggara gitu. Ada Gunung Tambora. Kalau Tambora kawan-kawan pasti sudah sangat kenal gitu ya. Letusan paroxysmalnya ya. Dan Samalas gitu. Ya. Dua-duanya itu bikin perhara bagi dunia gitu. Dan itu adanya di Nusa Tenggara. Kita bisa lihat gitu. Ini Gunung Samalas ya, 1257 meletusnya sudah diketahui. Tambora 1815 gitu. Itu bikin sulfat yang sangat tinggi. Ini kandungan sulfatnya ya. Peak sulfatnya sangat tinggi yang langsung menurunkan temperatur ya. Ini langsung drop temperaturnya kan. Nah, dua hal ini yang kemudian bikin perhara bagi dunia gitu. Di tempat kejadiannya bikin banyak korban karena letusan gunung api seperti biasa, tetapi banyak korban berikutnya lagi yang lebih besar itu adanya di belahan bumi utara, di Northern Hemisphere, di Eropa dan di Amerika Utara karena drop temperaturnya. Ya. Jadi tidak ada musim panas di tahun berikutnya dan itu bikin banyak sekali problem ternyata di belahan dunia utara itu. Ya, ini lokasi Samalas, jadi dia kakaknya Rinjani ya, Samalas itu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa publikasi yang saya gali waktu itu ya, dan kawan-kawan lihat coba, ini dari jurnal Climatic Change tahun 2000 gitu. Ya, tahun 2000 pada waktu itu Samalas belum ditemukan apa gitu. Tapi kalau kawan-kawan baca ini, ya di sini ditunjukkan bahwa banyak sekali kasus-kasus demografi terus banyak climate change yang berubah gitu gara-gara itu ya. Di sini bisa dilihat lah banyak sekali kelaparan macam-macam hal gitu ya terjadi di daerah sini gitu, di daerah Eropa Utara. Nah, waktu itu belum diketahui itu dari mana gitu, tapi diperkirakan ada gunung api di daerah tropis gitu. Dan kemudian kan baru ditemukannya tahun 2013 gitu oleh Frank Levin dan kawan-kawannya dari Prancis ya, menemukan, dan kawan-kawannya dari Indonesia ya, menemukan gunung apinya ternyata Gunung Samalas gitu ya. Nah, ini Tambora gitu. Kalau Tambora kan sudah lebih terkenal lagi kan, 1815 karena itu kan
sudah abad modern kan, sudah ada pemerintahan Belanda, Inggris waktu itu di Indonesia, jadi banyak terekod lah si ininya, si bekas-bekas letusan itu banyak terekod di daerah Sumbawa ini. Ya. Nah ini ininya gitu, efek-efeknya gitu, efek lanjutannya gitu, efek lanjutan dan luar biasa besar gitu. Jadi efek berantainya itu sangat sangat luas gitu ya. Termasuk pembentukan beberapa negara di US itu justru karena Tambora gitu ya. Jadi negara-negara di US itu dulunya kan di utara aja gitu. Jadi selatan itu dulu nggak ada negara bagian gitu. Ternyata tahun 1816 itu banyak negara bagian pindah ke selatan karena dingin di utaranya gitu. Jadi yang waktu itu snow line itu dia sampai bergerak ke arah selatan gitu. Jadi orang-orang mengungsi karena kedinginan, mengungsi ke selatan. Nah dia bikin negara baru, state-state. Jadi state-state seperti Texas, kemudian Pennsylvania, Louisiana itu munculnya justru karena Tambora gitu, nggak dikira-kira gitu kan. Efeknya sampai ke arah sini gitu. Nah, gerakan tanah gitu. Ini gerakan tanah juga sama ya. Karena ini daerah gunung api, tapi mungkin gerakan tanahnya tidak separah di Sumatera dan Jawa. Karena ini gunung-gunung apinya muda kan umurnya kan. Kalau ini kan sudah tua, mungkin sedikit kena air hujan yang banyak, gampang longsor gitu ya. Tapi gerakan tanah juga tetap jadi ancaman gitu ya di daerah Nusa Tenggara ya. Mungkin Pak Kusnadi juga bisa lebih detailkan mungkin kejadian-kejadian gerakan tanah di Lombok atau Sumbawa gitu ya. Karena di sini kan dikasih warna risiko warna merah juga gitu, merah dan kuning. Jadi artinya cukup berbahaya gitu, sama tinggi juga risikonya. Baik, ini yang terakhir ya, chapter tentang Flores Back Atlas saya akan bawa sedikit ke sini, karena beberapa kejadian belakangan tentang kegempaan kan banyaknya di daerah Flores Back Atlas. Okay? Nah, ini saya ambil dari Google ya, dari Google saja sudah jelas gitu ya. Kawan-kawan bisa melihat kalau ini kan subduksi kan, ini subduksi dari Indian Oceanic Plate di sininya, terus di sini berubah ya, karena di sini yang masuk adalah Continental Australian yang masuk ke sini. Jadi posisi Sumba itu sangat menentukan karena dia ada di daerah junction antara Indian Oceanic Trench Plate dan trough-nya Australian. Nah ini pulau-pulau Nusa Tenggara ya, mulai dari Lombok, Sumbawa, Flores dan ke timur. Nah di sini kita lihat garis gitu ya, ada garis yang sangat ketat gitu kan. Nah di situ juga adalah ada sebagian kerak samudra dari Flores yang merupakan bagian barat dari Bandasi ya, masuk ke bawah sini gitu. Masuk bukan subduksi ya, tapi karena thrusting itu, karena ini yang keangkat ininya ya. Oke. Jadi gunung-gunung api di sini bukan karena ini ya, bukan karena ini masuk, tapi karena ini yang masuk. Coba nanti kita lihat. Nah, kawan-kawan bisa melihat gitu. Ini yang saya tracingnya seperti ini ya. Jadi inilah garis tegasnya gitu. Garis tegasnya dari Flores Back Atlas, tapi dia masih menerus ke arah sini, ke arah Bali Utara. Sedikit ke arah Bali Utara ya. Juga ke arah sini dia muncul lagi, ada di sini sedikit terus dia lewat ke Wetar Trustnya. Nah, jadi inilah Flores Back Atlas. Ya, jadi ini bagian yang keangkatnya dan ini yang banyak menyebabkan epicentrum gempa berlokasi di sini semua. Oke. Nah, ini kalau saya punya dulu sering diskusi dengan Teti Zubaidah ya. Ini dari elektro nih, dari elektro tapi mengambil disertasi waktu itu tentang geomagnetik dan tektonik. Kebetulan saya juga ikut membimbing Bu Teti waktu itu, Teti Zubaidah ya, dari Universitas Mataram. Nah, waktu itu dia membawa seperti gambar ini gitu ya. Ini Flores Back Atlas kayak gini bentuknya gitu. Jadi ininya naik gitu. Ini naik, sini ada Gunung Rinjani, ada Gunung Tambora. Nah, dari selatan dia ada Samudra Hindia yang masuk, dari sini dari utara itu ada sebagian kerak samudra dari Flores yang masuk transisinya, kerak transisi atau sampai oceanic crust. Nah, saya ingin cerita sedikit asal-muasal identifikasi Flores Back Atlas itu dari Ellie Silver ya. Jadi Ellie Silver waktu itu banyak penelitian dan ini juga termasuk yang membimbing Pak Hadi Prasetyo. Ya Pak Hadi Prasetyo dapat doktornya dari daerah sini gitu. Jadi waktu itu melakukan ini survei geomarin gitu. Survei geomarin di daerah sini termasuk seismik, termasuk batimetri laut ya. Batimetri laut ini semua disurvei dan akhirnya ketahuan gitu. Ada backup trust dari situ. Kan waktu itu belum zaman Google kan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi dari survei marin akan ketahuan. Nah, ini ada beberapa section nih. Ini dari hasil seismik ya. Jadi seismik itu campur. Karena waktu itu kan di perminyakan pun ada dilakukan seismik. Ini dari BP. BP itu nama perusahaan minyak British Petroleum dulu ya namanya ya. Nah, ini lainnya seperti ini. Ini A, B, C, D gitu ya. Nah, dari utara, ini selatan gitu ya. Dari utara tuh kita banyak struktur yang turun naik gitu, horst dan graben gitu. Itu biasa ya kalau orang-orang perminyakan seperti saya, itu emang daerah-daerah yang bisa prospektif untuk perminyakan gitu. Ada horst, ada graben. Graben itu biasanya jadi kitchennya untuk minyak dihasilkan, horst biasanya untuk tempat perangkap gitu. Dan akhirnya juga ditemukan minyak di sini nih.
Ini penelitian dari BP ya, akhirnya menemukan minyak di utaranya Sumbawa seperti ini. Nah, tetapi yang penting buat kita, akhirnya juga diketahui ternyata ada trusting gitu. Nah, trusting ini nih, nah kalau kawan-kawan lihat ya, di sini ada trusting gitu ya, ada trusting yang saya kasih warna merah di sini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini warna merah, ini Flores Trust gitu. Flores Trust, ini Flores Trust, ini Flores Trust. Jadi ini bagian ridge, bagian slope ridge utara dari Lombok dan Sumbawa gitu. Jadi kalau kita tarik terus ke selatan, di sini akan muncul Lombok. Lombok, Sumbawa di sini ya, dan dia menurun ke sini, tapi dia bikin trusting di sininya. Bikin trusting. Nah, ini namanya Flores Trust itu disebutnya itu. Kenapa disebut back arc? Karena dia ada di belakang busur. Kan kita tahu ya namanya Lombok dan Sumbawa kan busur kan, Flores juga busur kan. Nah, makanya disebut back arc trust gitu ya. Karena dia tegasnya di Flores disebutnya Flores back arc trust. Oke. Ya. Nah, jadi perminyakan tuh kalau di Sumbawa mainnya di sini-sini aja di utaranya, di offshore-nya gitu. Ya, mainnya di utara, di offshore-nya. Ini ada penemuan tapi karena dia di tengah laut dan tidak terlalu besar akhirnya ditinggalkan penemuan. Tapi ada penemuan. Jadi secara petroleum system pun ini berjalan gitu daerah ini. Oke. Ya. Nah, di sini ada satu seismik gitu. Memang seismiknya nggak terlalu bagus ya karena seismik lama ya. Seismik lama bayangkan ini tahun 80-an. Nah, gambarannya begini gitu. Jadi ini bagian Lombok, kalau ke selatan terus ini ke Lombok. Lomboknya muncul di sini. Mungkin nanti akan muncul Gunung Rinjani di sini gitu. Nah, di sini dia turun, nanti dia di sini akan ada yang masuk ke sininya gitu. Ada yang masuk gitu. Ini ada yang masuk. Nah, inilah yang kita sebut sebagai down buckle kalau dalam struktur geologi ya. Down buckling itu di sini gitu. Ya, dia masuk ke sini karena ininya naik gitu. Nah, inilah Flores backup trust di sini yang saya kasih warna merah. Dan ternyata ini adalah penebar gempa gitu. Ya, penebar gempa. Jadi artinya apa? Ini aktif, daerah ini aktif. Bahkan beberapa minggu lalu kan terjadi beberapa epicentrum gempa di sini. Ya, saya waktu itu diskusi sama Pak Daryono. Itu ada gempa, artinya dia aktif terus gitu ya. 2018 kan sangat aktif kan, banyak gempa di Lombok Utara. Jadi ini struktur yang aktif daerah sini. Bahkan lebih aktif daripada subduksi dari selatan gitu. Ya. Nah, waktu itu juga tahun 83 ya, tahun 86 ini oleh Ellie Silver juga dan kawan-kawannya. Waktu itu melakukan pemetaan bathymetry. Memang bathymetry zaman dulu ya, tahun 80-an, tapi itu udah luar biasa gitu. Jadi dari laut saja pun sudah bisa diprediksi keberadaan sesar-sesar ini. Nah, ini penafsirannya kayak gini nih. Ini kawan-kawan bisa melihat trusting semua ya. Ini semua trusting gitu. Bagian selatannya keangkat gitu. Jadi bloknya itu di selatan gitu. Jadi artinya apa? Karena ini survei bathymetry, artinya ini survei dasar laut. Jadi ini menunjukkan kepada kita, sesar-sesar ini sesar yang sangat muda umurnya. Sehingga dia bisa nembus sampai ke dasar laut gitu. Nah, kalau sangat muda, ya berbahaya buat disasters. Ya, karena itu sudah berhubungan dengan lifetime-nya dari manusia kan. Karena ini sudah bisa diprediksi semua, muncul semua ke dasar laut. Jadi artinya dia begitu aktifnya gitu, si backup trust ini. Dan ini semakin aktif karena semakin tertekan dari selatannya gitu. Ya, tertekan oleh apa? Tertekan oleh subduksi. Ya. Nah, akhirnya ini yang klasiknya tuh ini gitu. Jadi Alice Silver tahun 83 menyebut ini nih, penyebabnya ini gitu. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai backup thrusting-nya dari backup-nya dari Flores tuh ya. Ada di sini, sebagian juga kadang-kadang diteruskan ke Wetar ya, karena di Wetar pun ada gitu ya. Hanya kebanyakan gempanya di sini epicentrumnya gitu. Oke. Okay. Nah, gempa-gempa banyak di sini kalau kawan-kawan lihat ya. Ini epicentrum semua gitu. Tapi belakangan saya lihat justru di sini banyak yang mungkin kumulasi ya, karena kumulasi gaya tekanan dari sini akhirnya dia banyak bobolnya di sini gitu ya. Nah, kemudian ada juga pemetaan dari magnetik kan. Ini dari McCaffrey juga banyak penelitian melakukan gravity dan magnetik. Dia bikin model gitu ya. Bikin model sebenarnya kayak apa gitu si trusting-nya itu. Waktu itu belum ada seismik banyak ya dilakukan dan ternyata di sini ada dua model, ada De Coleman model kayak gini satu gitu ya. Ini muncul satu, atau model imbricate truss namanya kayak gini. Tetapi sekarang kita tahu model dulu kalau kita baca paper McCaffrey ini, mereka nyebutnya ini hanya dari satu gempa aja gitu, gempa ini aja gitu. Sehingga kalau kita baca papernya McCaffrey itu dia bilang De Coleman model yang benar gitu. Sekarang kita tahu ternyata enggak. Yang benar itu adalah imbricate model kayak gini. Karena kan gempanya banyak gitu. Apalagi kita sudah punya data seismik ternyata model imbricate. Jadi sangat kompleks ya. Dari seismik tadi kita sudah lihat strukturnya itu hanya satu gitu. Ya tidak hanya satu struktur kayak gini model enggak gitu, banyak sekali gitu. Dan itu yang menyebabkan kegempaannya juga banyak gitu ya. Misalnya gini, satu gempa di sini terjadi, ini bisa memicu gempa yang lain di sini. Ya, kalau memang dia sudah waktunya gitu, sudah waktunya reologi batuannya sudah waktunya untuk pecah, dipicu gitu. Jadi bisa di-trigger oleh satu gempa di satu segmen sesar, dia akan memecahkan segmen yang lain. Nah, ini dari Letuzzi juga waktu itu melakukan penelitian tentang backup thrusting
penelitian ini sudah ada waktu itu ya, dan kita bikin sectionnya kayak gini modelnya, dan ini yang saya tampilkan di atas ini. Nah ini nih. Nah ini yang saya kasih warna lingkaran warna merah ini ya. Kita bisa lihat di sini nih. Nah ini thrustingnya kan. Jadi ini Gunung Rinjani ya. Ini thrustingnya gitu. Kemarin ternyata kita bisa melihat beberapa kegempaan yang ada di utara Lombok ya. Tahun 2018 itu malah mendekati lereng utara dari Rinjani gitu. Jadi kita juga harus melihat ini thrusting ini juga mungkin menerus sampai ke onshore-nya gitu. Kalau sekarang kan penelitiannya banyaknya di offshore kan. Ini jelas di offshore-nya gitu. Tapi kita bisa melihat juga jangan splay-nya itu muncul dari sini. Oke. Nah, ini adalah focal mechanism ya. Focal mechanism untuk seluruh kegempaan ada dari Lombok, Sumbawa, Flores. Saya ingin menunjukkan sebenarnya kuat yang mana gitu antara dari subduksi dari selatan dengan dengan Flores Back Actras dari sini ya. Nah, ini ada section di sini. Coba kawan-kawan lihat ya. Kalau misalnya ada gempa di utara, di sini misalnya di utara Lombok atau di utara Sumbawa atau Flores, kalau dari subduksi dari selatan dari Hindia, dia sudah di kedalaman 100 kira-kira ya. 100 km sampai 200 km. Jadi posisinya ya di sekitar partial meltingnya daerah Tambora dan Rinjani gitu. Ada di situ gitu. Nah, mestinya reologinya sudah cukup dalam gitu ya. Jadi artinya walaupun gempa besar, dia sudah cukup dalam. Jadi mungkin efeknya nggak terlalu banyak gitu ya untuk ke sini. Tapi kalau terjadi di daerah dangkal, nah di sini ya, di daerah dangkal sini, itu justru yang lebih berbahaya gitu. Karena dia datangnya dari begitu dekat. Paling kedalaman mungkin 10 km, 20 km, gempa-gempa dangkal lah. Ya, jadi kalau yang berasal dari Indian subduction di sini, di daerah Lombok, utara atau Sumbawa itu sudah di kedalaman 100 km. Tadi kan kita punya beni of konturnya kan. Itu mungkin walaupun gede gempanya, mungkin udah nggak terlalu banyak efeknya ke permukaan. Gitu. Tapi kalau kegempaannya ada di tempat dangkal 10 km, itu mesti datang dari Flores Back Actras, apalagi lokasinya seperti itu. Nah, terus kalau kawan-kawan lihat ya, ini Floresnya kan, ini kalau kita lihat focal mechanism-nya itu kebanyakan strike slip gitu. Ada strike slip di sini, memang ada juga thrusting ya, ini thrusting, ini strike slip lagi, strike slip. Nah, itu tidak mengherankan dengan peta GPS vector yang tadi saya dapatkan saya dapatkan dari Pak Irwan Mailano. Ternyata itu banyak bergerak ke arah timur laut gitu, dan itu akan memberikan komponen strike slip di focal mechanism dari kegempaannya gitu. Nah ini nih ya, jadi kalau kawan-kawan lihat gitu, memang ini thrusting gitu, thrusting masuk ke sini, ininya ditekan, jadi kita punya far distance stress dari subduksi Indian Oceanic Plate masuk ke sini, ini ngangkat, ini masuk tenggelam gitu, jadi masuk sendiri ke sininya, bikin thrusting. Tetapi yang sekarang bergerak, karena vektor di sininya kira-kira 10 northeast, ini bikin ini begini gitu, bikin ke timur laut bergeraknya justru. Dan ini akan bikin suatu komponen strike slip yang sifatnya sinistral. Ya, sifatnya sinistral ke arah, jadi kalau ada kegempaan di sini, kegempaan di sini, belum tentu dia akan sifatnya thrusting, sesar naik. Tapi bisa saja sesar mendatar yang arahnya sinistral, karena dia digerakkan oleh sistem ini. Gitu ya kira-kira membacanya. Baik, kira-kira kawan-kawan itu saja yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan memberikan background lah atau ya background lah buat kawan-kawan nanti memahami kegempaan yang nanti akan didetailkan oleh Pak Daryono ya. Terima kasih buat kawan-kawan atas perhatiannya dan moderator yang memberikan waktu buat saya presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wang. Sebenarnya saya ingin menghentikan, cuman materinya sangat menarik, jadi Ya, makasih, Pak. tidak terasa 45 menit lebih kita sudah mendengarkan materi dari Pak Wang. Pada intinya di sini disebutkan Pak Wang bahwa gempa bumi akan mengikuti aturan tektonik. Jadi jadi itu yang harus kita pahami. Yang mungkin ada banyak lagi pendapat beliau yang berdasarkan keilmuan yang sangat menarik tadi untuk kita dengarkan.